Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin muslimat jamaah TV Dakwah Al-Suri yang sama berbahagia, satu kisah inspirasi datang dari saudagar kaya raya yang mempunyai banyak hotel di Madinah, dan hotelnya itu berdekatan dengan Masjid An-Nabawi. Singkat cerita, sang orang kaya ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas pemakamannya dihadiri dengan begitu banyak orang yang mengikuti daripada proses pemakaman tersebut. Setelah selesai pemakaman, maka ditinggallah yang bersangkutan sendiri di alam kuburnya. Satu ketika ada seseorang yang datang, dan kebetulan orang ini adalah merupakan anak dari teman bapaknya yang bersangkutan. Jadi si yang bersangkutan ini bapaknya punya teman sama orang kaya tersebut. Lantas dia masuk ke kota Madinah, kemudian melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi. Selanjutnya beliau ingin berziarah ke pemakaman Baqi. Kemudian setelah sampai di pemakaman Baqi, beliau memberikan salam kepada para sahabat yang dikuburkan di sana, kemudian keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seketika beliau berjalan, kemudian tanpa sengaja beliau berdiri bertepatan dengan tepat di kuburan orang kaya tersebut. Selanjutnya beliau memandang di sekitar Masjid Nabawi itu bangunan yang begitu megah-megah, hotel yang begitu megah-megah terlihat nampak jelas dari kuburan tersebut. Sang orang ini mengingat cerita bapaknya terkait dengan orang kaya tersebut. Maka beliau merenung, memikirkan bahwa sesungguhnya setiap yang kita punya, harta yang kita kumpul di permukaan bumi ini, ternyata hanya kita tinggalkan begitu saja tanpa mengikuti kita masuk ke alam kubur. Dan di situ beliau memberikan nasihat kepada kita semua bahwa sesungguhnya harta yang sebenarnya itu adalah harta yang ketika kita menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya baik, menolong orang, membangun masjid, membantu para penghafal Quran, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Karena pada hakikatnya itulah yang nantinya datang mengikuti kita. Beliau menyampaikan, kita bisa menyaksikan dengan seksama bangunan-bangunan yang megah itu hanya ditinggalkan begitu saja tanpa diikutsertakan kepada yang punya tatkala beliau meninggalkan dunia ini. Dan ini pelajaran bagi kita semua, sesungguhnya jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita di saat Allah mencukupkan kehidupan kita, bahkan Allah lebihkan kehidupan kita. Maka jangan pernah kita berpikir untuk tidak mau mengeluarkan semuanya itu untuk keperluan kita kelak di akhirat. Sebab apa yang kita buat, apa yang kita lakukan yang sifatnya baik, itu akan datang kepada diri kita pribadi masing-masing. Jangan lupa, sesungguhnya amalan yang sebenarnya yang harus kita bawa adalah amalan-amalan yang soleh. Artinya ketika kita mempunyai harta, mempunyai kelebihan, maka fasilitasilah untuk hal-hal yang bersifat memberikan pencerahan, kebahagiaan kepada kita kelak di akhirat nanti.
Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua kisah inspirasi ini, dan bisa kita jadikan sebagai pegangan bagi diri kita untuk ke depan kita jauh lebih baik daripada saat sekarang ini yang barangkali mungkin kita masih lalai dalam menggunakan harta kita. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.